Dengan NIM 2314201102, saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado dari kelas A3 Keperawatan semester 6. Pada saat ini, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Keperawatan Keluarga dengan dosen pengampu Enci Nurse Michelle Khairupan, Eskep MKes. Dengan materi upaya pencegahan diabetes mellitus dengan pendekatan gaya hidup lingkungan keluarga. Selamat malam Ibu. Malam Adek. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Claudia Angelica Palealu. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya mau melakukan penyuluhan tentang upaya pencegahan diabetes mellitus dengan pendekatan gaya hidup di lingkungan keluarga. Nah, Ibu, diabetes mellitus itu merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan hiperglikemia dan intoleransi glukosa yang terjadi karena kelenjar pankreas tidak dapat memproduksi insulin secara adekuat atau karena tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif atau kedua-duanya. Nah, diabetes mellitus diklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu DM tipe 1 yang dikenal sebagai insulin dependent, di mana pankreas gagal menghasilkan insulin ditandai dengan kurangnya produksi insulin, dan DM tipe 2 yang dikenal dengan non-insulin dependent disebabkan tidak mampunya tubuh menggunakan insulin secara efektif yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, diabetes tipe 2 jauh lebih umum dan menyumbang sekitar 90% dari semua kasus diabetes di seluruh dunia. Hal ini paling sering terjadi pada orang dewasa, namun juga semakin meningkat pada remaja. Bahaya diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Perbedaan singkat sebelum masuk ke bahaya. Tipe 1, tubuh tidak bisa memproduksi insulin sama sekali. Biasanya muncul pada anak atau remaja, penyebab autoimun dan harus pakai suntikan insulin seumur hidup. Tipe 2, tubuh masih memproduksi insulin tapi tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Paling sering terjadi pada orang dewasa terkait gaya hidup tidak sehat dan obesitas. Bahaya dan komplikasi yang bisa terjadi. Yang pertama itu bahaya akut terjadi secara cepat. Ketoasidosis diabetik lebih sering terjadi pada tipe 1. Tubuh kekurangan insulin sehingga membakar lemak sebagai energi, menghasilkan zat racun bernama keton. Dengan gejala napas berbau asam, mual muntah, sesak nafas, hingga bisa menyebabkan koma dan kematian jika tidak segera ditangani. Hipoglikemia atau gula darah terlalu rendah bisa terjadi pada kedua tipe, terutama jika penggunaan insulin atau obat tidak tepat atau kurang makan. Dengan gejala gemetar, keringat dingin, pusing, lemas, pandangan kabur, hingga hilang kesadaran. Nah, sindrom hiperosmolar atau non-ketotik lebih sering pada tipe 2. Gula darah naik sangat tinggi menyebabkan dehidrasi parah, kebingungan, hingga koma. Nah, yang kedua, bahaya kronis terjadi dalam jangka panjang. Jika gula darah tidak terkontrol selama bertahun-tahun, akan terjadi kerusakan pada pembuluh darah dan saraf yang menyerang berbagai organ, yaitu mata. Kerusakan pembuluh darah di mata bisa menyebabkan pandangan kabur, katarak, glaukoma, hingga kebutaan permanen. Ada juga jantung dan pembuluh darah. Resiko terkena penyakit jantung koroner dan stroke meningkat 2-4 kali lipat. Pembuluh darah menyempit dan keras karena penumpukan lemak. Ada juga ginjal. Ginjal bekerja terlalu keras, menyaring gula berlebih, lama-lama rusak, bisa menyebabkan gagal ginjal dan harus cuci darah seumur hidup. Ada juga saraf. Kerusakan saraf
dengan gejala tangan dan kaki kesemutan, baal, nyeri seperti tusuk-tusuk, atau hilang rasa. Bisa menyebabkan gangguan pencernaan, buang air kecil, hingga disfungsi seksual. Ada juga kaki, aliran darah buruk, dan saraf rusak. Luka kecil bisa menjadi besar, bernanah, dan sulit sembuh. Jika infeksi menyebar, bisa menyebabkan gangren dan harus diamputasi. Mudah terkena infeksi, gula darah tinggi menjadi makanan bagi bakteri dan jamur. Penderita mudah terkena infeksi kulit, gatal-gatal, infeksi saluran kemih, dan gusi. Nah, faktor-faktor risiko diabetes tipe 1 biasanya disebabkan oleh gangguan sistem kekebalan tubuh yang menyerang sel penghasil insulin. Dengan faktor mempengaruhi riwayat keluarga, ada orang tua atau saudara yang menderita diabetes tipe 1. Dengan usia sering muncul pada anak-anak remaja atau dewasa muda, bisa terjadi di segala usia. Ada juga faktor genetik dan lingkungan seperti infeksi virus tertentu yang bisa memicu reaksi autoimun. Faktor risiko diabetes tipe 2 paling umum terjadi sebagian besar dipengaruhi oleh gaya hidup, dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu faktor yang tidak bisa diubah, riwayat keluarga, ada orang tua atau saudara yang menderita diabetes tipe 2, usia, resiko meningkat setelah usia 45 tahun, meskipun sekarang semakin banyak terjadi pada usia muda. Riwayat kelainan hormon seperti sindrom ovarium polikistik pada wanita. Nah, yang kedua, faktor yang bisa diubah dan dikendalikan yaitu berat badan berlebihan atau obesitas, terutama penumpukan lemak di perut, kurang aktivitas fisik, jarang bergerak atau olahraga, kurang dari 3 kali seminggu, pola makan tidak sehat, sering makan makanan yang tinggi gula, lemak jenuh, dan karbohidrat berlebih, merokok dan mengonsumsi alkohol berlebih, tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi, kurang tidur, dan stres berlebihan. Nah, faktor resiko umum prediabetes, kondisi gula darah tinggi tapi belum mencapai batas diabetes, merupakan tanda peringatan yang awal yang sangat penting. Memiliki faktor risiko bukan berarti pasti akan terkena diabetes, tapi peluangnya lebih besar. Untuk diabetes tipe 2, mengubah gaya hidup sehat bisa menurunkan risiko hingga 5-8%, bahkan jika ada faktor keturunan. Nah, upaya pencegahan dengan modifikasi gaya hidup yaitu pola makan sehat, kurangi gula dan manis, hindari minuman bersoda, teh manis kental, sirup, dan kue, kurangi karbohidrat berlebih, batasi nasi putih, mie atau roti, ganti dengan nasi merah, jagung, dan atau ubi. Perbanyak serat, makan sayur dan buah setiap hari. Atur porsi makan secukupnya, jangan berlebihan, dan makan teratur. Yang kedua, ada aktivitas fisik atau olahraga. Lakukan gerak aktivitas minimal 30 menit sehari. Bisa berupa jalan cepat, bersepeda, berenang, atau sekedar berkebun dan membersihkan rumah. Jangan terlalu lama duduk atau tidur-tiduran. Nah, yang ketiga, jaga berat badan ideal. Obesitas atau kegemukan adalah faktor utama penyebab diabetes. Turunkan berat badan hanya 5-10% saja sudah sangat menurunkan risiko diabetes. Yang keempat, hindari rokok atau alkohol. Rokok dan alkohol merusak pembuluh darah dan memperburuk resistensi insulin. Yang kelima, istirahat cukup dan kelola stres. Tidur cukup 7-8 jam sehari. Kelola pikiran agar tidak terlalu stres, karena stres bisa menaikkan gula darah. Nah, peran keluarga itu menjadi contoh. Orang tua harus membiasakan makan sehat di rumah. Dukungan bersama, ajak seluruh anggota keluarga olahraga bersama,
Dan cek rutin, lakukan cek gula darah secara berkala di puskesmas atau posyandu, terutama jika ada keluarga yang punya riwayat diabetes. Nah, kesimpulan dari penjelasan saya tadi yaitu risiko bersama diabetes bisa menurunkan dalam keluarga karena faktor genetik atau keturunan, namun faktor terbesar yang memicunya adalah gaya hidup yang sama atau pola makan, aktivitas fisik, kebiasaan sehari-hari yang dijalani bersama di rumah. Bukan takdir memiliki riwayat keluarga dengan diabetes, bukan berarti pasti akan terkena. Risiko bisa ditekan drastis hingga 58% dengan mengubah kebiasaan hidup menjadi lebih sehat. Nah, dampak menyeluruh jika satu anggota keluarga terkena diabetes, dampaknya bisa dirasakan oleh semua orang, mulai dari biaya pengobatan, waktu hingga beban emosional atau stres. Oleh karena itu, penanganan harus dilakukan secara bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih untuk sosialisasinya Kang. Terima kasih banyak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.